wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ibu-ibu Majelis Taklim Al-Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lewat online dalam rangka untuk saling mengingatkan dan pada kesempatan kali ini tentang dahsyatnya neraka, yaitu tentang siksaan batin yang Allah berikan kepada para penghuni neraka jahanam. Ya, kita tahu bahwasanya neraka penuh dengan siksaan, ya. Innahu man tudkhilin nar faqad akhzaitah, kata Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan perkataan orang beriman, sungguhnya siapa yang engkau ya Allah masukkan dalam neraka, sungguh engkau telah menghinakannya. Faqad akhzaitah, ya. Maka siapa yang masuk neraka pasti terhina. Allah menghinakan para penghuni neraka dengan dua model siksaan. Model pertama adalah siksaan secara fisik, ya. Ini pembahasannya juga cukup panjang, ya, tentang siksaan secara fisik, baik disiksa di wajahnya, di badannya, di punggungnya, ya, dengan berbagai macam model siksaan. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang siksaan batin. Siksaan batin. Siksaan batin fungsinya untuk semakin memperparah siksaan fisik yang mereka rasakan. Kalau kita bicara tentang surga, kita tahu bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada penghuni surga di luar daripada nalar kita. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li ibadiyas shalihin ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Aku siapkan bagi hamba-hambaku yang beriman kenikmatan di surga, mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata mereka, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah didengar oleh telinga mereka, wala khatar ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam benak mereka. Artinya nikmat surga itu mau kita pikirkan, mau kita khayalkan, tidak akan masuk nalar kita karena begitu indah, karena begitu sempurna, di luar daripada nalar kita. Nah, sebagaimana kenikmatan surga seperti itu, sebaliknya azab neraka juga demikian, di luar daripada nalar kita. Di luar daripada nalar kita. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr, "Wa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad." Maka pada hari tersebut, pada hari kiamat kelak, tidak ada yang mengadab seperti adabnya Allah. Tidak seorang pun bisa mengadab seperti adabnya Allah. Wa la yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengikat, membelenggu seperti belenggunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara siksaan yang begitu dahsyat yang dirasakan oleh para penghuni neraka, sampai Allah pernah mendatangkan seorang penghuni neraka yang dulu di dunia dia adalah orang yang paling kaya raya, orang yang paling nyaman, orang yang paling enak hidupnya. Kata Nabi SAW, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Didatangkan seorang yang paling kaya raya, yang paling nikmat, yang paling nyaman hidupnya, namun dia penghuni neraka jahanam. Ini orang penghuni neraka jahanam yang paling kaya, dia ini orang paling kaya. Mungkin paling terkenal, paling populer, paling punya nikmat apa saja dia punyai, dihadirkan pada hari kiamat kelak dan dia orang paling kaya, tapi dia penghuni neraka jahanam. Fayusbagu finnar sabghah, kemudian dimasukkan dalam neraka cuma sebentar, sedetik, mungkin sekejap. Kemudian dikeluarkan. Dimasukkan cuma sebentar, kemudian dikeluarkan. Kemudian Allah bertanya, fayaqal, ditanyakan kepada dia, hal ra'aita khairan qad, hal marra biha na'imun qad. Wahai si fulan, apakah kau pernah melihat kebaikan sebelumnya? Apakah kau pernah merasakan kenikmatan sebelumnya? Kata dia, qala la ya Rabb, ma ra'aitu khairan qad wala marra bi na'imun qad. Kata dia, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun sebelum ini, dan aku tidak pernah merasakan kenikmatan apapun sebelum ini. Artinya siksaan api neraka yang sekejap dia rasakan tadi membuat dia lupa dengan segala kebaikan yang pernah dia rasakan selama di dunia. Padahal di dunia dia adalah orang yang paling merasakan kenikmatan. Puluhan tahun mungkin dalam kenikmatan, tapi begitu dicelup dalam neraka, sebentar saja semua nikmat yang dia rasakan di atas muka bumi ini, yang pernah dia rasakan selama ini, dia lupakan. Saking dahsyatnya azab neraka jahanam. Sebagaimana penghuni surga yang paling miskin juga dihadirkan pada hari tersebut. Ya.
yu'ta bi asyaddi an-nasi bu'san min ahlil jannah, didatangkan orang yang paling menderita di dunia, orang yang paling sengsara, tapi dia penghuni surga. Ya. Kemudian fa yusbaghu fil jannah sabghah, kemudian dimasukkan dalam surga sebentar aja, dimasukkan surga sebentar kemudian dikeluarkan. Kemudian fa yuqal lahu, kemudian ditanyakan kepadanya, hal ra'aita syarran qat? Hal marra bika bu'sun qat? Apa kau pernah melihat keburukan sebelum ini? Apakah pernah ada penderitaan yang kau rasakan sebelum ini? Kata dia, wallahi la ya Rabb. Kata dia, demi Allah tidak pernah ya Rabb. Ma ra'aitu syarran qat. Aku tidak pernah melihat keburukan sedikit pun sebelum ini. Wa ma marra bi bu'sun qat, dan aku tidak pernah merasakan penderitaan sedikit pun. Padahal dia seumur hidup menderita, selalu sengsara. Bahkan paling menderitanya penghuni bumi dia ini orang. Tapi karena begitu nikmatnya surga membuat dia lupa segalanya. Kita di dunia kita bisa mengerti akan hal ini. Ya, betapa kita terkadang berjuang lama, begitu dapat keberhasilan semua keletihan hilang seluruhnya. Karena saking bahagianya, saking indahnya. Sebagaimana penghuni surga melupakan segala kesengsaraan yang pernah dia rasakan di dunia, demikian juga penghuni neraka. Seluruh kebahagiaan yang pernah dia rasakan di neraka, di dunia selama ini, kemudian sirna begitu saja karena hanya dimasukkan dalam neraka sekejap saja. Ini menunjukkan bahwa neraka sangat dahsyat. Taib, Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah kita sebutkan tadi siksaan neraka ada dua model, yaitu siksaan fisik, ada siksaan mental, siksaan batin. Adapun siksaan fisik ini pembahasannya sangat panjang ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, allati tattali'u ala al-afidah. Narullahil muqada allati tattali'u ala al-afidah. Neraka Allah yang nyala-nyala, yang langsung masuk dalam jantung manusia ya. Api neraka kalau membakar bukan cuma luarnya dulu, dalamnya belakangan, seperti pembakaran yang ada di bumi ini. Kalau orang bakar di luar dulu kebakar, bakar sate luar dulu kebakar, dalamnya belum tentu belakangan. Adapun api neraka tidak. Begitu dia membakar dia langsung menembus langsung. Makanya dikatakan allati tattali'u al-afidah, yang api tersebut langsung masuk dalam, menembus jantung, sehingga ketika dibakar luar dalam langsung dibakar. Dan tentunya siksaan fisik sangat banyak. Orang penghuni neraka jahanam dibakar wajah mereka, digeret wajah mereka, dibalikkan kepala mereka, disiksa, disetrika tubuh mereka, digunakan pakai pakaian api pada tubuh mereka, diberikan asap yang sangat panas. Intinya siksaan fisik pembahasannya tersendiri. Kita tidak sedang membahas itu, kita akan membahas siksaan batin penghuni neraka jahanam. Siksaan batin ini fungsinya adalah untuk menambah semakin pedih penderitaan mereka. Fungsinya untuk menambah penderitaan mereka. Karena seorang, kita ngerti di dunia ini, kita terkadang sakit itu bukan cuma sakit fisik aja, terkadang sakit mentalnya lebih berbahaya daripada sakit fisik. Makanya seorang penyair berkata, jarahatu as-sinanu lahal ti'amu wa la yalta'imu ma jarahal lisanu. Sungguhnya luka yang diakibatkan sayatan pedang masih bisa diobati ya, masih bisa diobati. Adapun luka yang disebabkan sayatan lisan sulit untuk diobati. Artinya apa? Siksaan batin terkadang lebih parah daripada siksaan fisik. Siksaan batin terkadang lebih parah daripada siksaan fisik ya. Oleh karena Nabi SAW dalam kehidupannya selama berdakwah, Nabi lebih sering menderita tekanan batin. Ya, sampai Allah mengatakan, "Wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun." Sungguh kami tahu dadamu sempit ya Rasulullah akibat ucapan-ucapan mereka. Akibat tuduhan-tuduhan kaum Quraisy kepada Nabi SAW, dikatakan majnun, dikatakan orang gila, dikatakan penyihir, dikatakan dukun, dikatakan penyair, dikatakan sobek keluar dari tradisi nenek moyang, dengan berbagai macam tuduhan. Dan itu lebih berat bagi Nabi daripada siksaan fisik. Ya, daripada siksaan fisik. Makanya ketika Aisyah pernah bertanya, Rasulullah, apakah pernah ada yang lebih parah dari yang kau hadapi daripada kejadian di Uhud? Di Uhud kan Nabi SAW terluka secara fisik. Ya, beliau sujjan Nabi SAW wa kusirat rubaiyatu. Wajah beliau terluka dan gigi beliau pecah. Tapi ternyata ada yang lebih parah daripada itu yang dialami oleh Nabi SAW ketika beliau sedang di Taif. Di Taif ya. Di antaranya Rasulullah SAW mengatakan, iya ada yang parah ketika aku sedang di Taif. Apa yang dialami oleh Nabi ketika di Taif? Itu beliau diejek. Beliau diejek, ya, dihinakan secara
Jadi beliau diejek, kemudian beliau bertemu dengan para pembesar kota Taif, kemudian diejek. Ada yang mengatakan, emang enggak ada orang lain diutus sebagai amma wajadallahu rajulun ghairaka? Tidakkah ada orang lain yang jadi rasul? Kok kamu jadi rasul? Ini penghinaan luar biasa. Penghinaan luar biasa. Rasulullah SAW dihina. Sampai Rasulullah SAW ketika pulang dari Taif, kemudian disambut oleh anak kecil orang gila untuk melemparin kaki Nabi SAW. Siksaan fisiknya enggak begitu besar, tapi penghinaan itu anak-anak yang melakukan sama orang gila. Ini benar bentuk penghinaan kepada Nabi SAW. Itu lebih sakit hati daripada siksaan fisik yang dialami oleh Nabi ketika di Uhud. Di Uhud Rasulullah terluka sampai parah, sampai berlumuran darah. Di Taif tidak demikian, tapi siksaan mental tersebut luar biasa. Sampai Rasulullah SAW kemudian jalan dalam kondisi seperti linglung, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Walam astafik inda qarnil tha'alib. Kata Nabi, aku tidak sadar kecuali aku sudah sampai pada qarnil tha'alib, baru aku sadar. Ya, artinya Rasulullah SAW pernah sedih. Sampai dalam hadis Rasulullah SAW berdoa kepada Allah dengan doa yang panjang. Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati. Allah, aku mengeluhkan kepada Engkau lemahnya kekuatanku, wa qillata hilati. Dia berdoa kepada Allah karena kesedihan yang sangat amat. Inilah yang kata ketika Aisyah ditanya, adakah yang lebih parah daripada Uhud? Kata Nabi, ada. Dan ini semua terkait dengan siksaan batin, ya. Makanya dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an Allah mengatakan fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbik qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubi. Sabarlah atas ucapan mereka. Sabarlah atas ucapan mereka. Allah berfirman wasbir li hukmi rabbik. Sabarlah atas ketetapan keputusan Rabbmu. Ya. Intinya fungsinya untuk, jadi siksaan batin itu fungsinya untuk menambah penderitaan mereka secara fisik, bahkan bisa jadi siksaan batin lebih parah dari siksaan fisik. Ya, sebagaimana perkataan penyair saya katakan, jarahatul lisani walal lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahasi lisanu, jarahatus sinani lahal ti'amu wala yaltamu ma jarahal lisanu. Luka yang diakibat sayatan pedang masih bisa disembuhkan, tapi luka diakibat sayatan lisan sulit untuk disembuhkan, ya. Taib. Apa sih siksaan-siksaan fisik yang dialami, siksaan batin yang dialami oleh penghuni neraka jahanam? Ya, bentuk-bentuk siksaan batin, ya. Bentuk siksaan batin penghuni neraka. Di antaranya malaikat mencela mereka. Mencela mereka di pintu neraka, ya. Sebelum masuk neraka ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul adzabi 'alal kafirin. Maka digiringlah orang-orang kafir tersebut, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Digiringlah orang kafir secara berkelompok-kelompok, bergelombang-gelombang menuju ke pintu neraka jahanam. Hatta idza ja'uha, tatkala mereka sudah tiba pintu neraka jahanam, wa futihat abwabuha. Pintu sudah dibuka, mereka siap masuk. Maka penghuni neraka berkata, qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rasulun minkum. Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian? Alam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum. Bukankah para rasul tersebut telah membacakan ayat-ayat Allah kepada kalian? Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan sudah memperingatkan kalian akan ada harinya kebangkitan ini, hari pertemuan kalian ini. Qalu bala, kata mereka iya. Dicela oleh malaikat. Sebelum disiksa sudah dicerca terlebih dahulu. Dan ini suatu penderitaan tersendiri, ya. Ini siksaan batin, tidak ada siksaan fisik, tapi siksaan batin buat mereka sengsara, ya. Taib. Di antara siksaan batin yang mereka rasakan, yaitu mereka berteriak minta dikembalikan ke dunia. Ini
namun tidak dikabulkan tentunya, namun tidak dikabulkan. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak dalam neraka jahanam dengan teriakan sekuat-kuatnya karena kepedihan yang mereka rasakan. Kemudian mereka berkata kepada Allah, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami. Ya. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, niscaya kalau kami keluar kami akan beramal saleh tidak seperti yang kami pernah lakukan dahulu. Itu kembalikan kami dunia sebentar saja. Apakah Allah kabulkan permintaan mereka? Allah tidak kabulkan. Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Bahkan Allah malah mengajak mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah berikan kau umur yang cukup, kami panjangkan umurmu, ada yang 40 tahun, 60 tahun. Sudah cukup untuk berfikir. Ma yatadzakkaru fi man tadzakkar. Orang sudah cukup waktu tersebut, cukup untuk berfikir. Kenapa menyembah berhala? Kenapa menyembah makhluk? Kenapa membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala? Sudah cukup untuk berfikir. Tapi kau tidak berfikir, fadzuqu, maka rasakanlah siksaan tersebut. Allah mengatakan rasakan, cicipi siksaan tersebut. Fama lidh-dhalimina min nasir, maka tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ya. Dalam ayat yang fa in udna fa inna zalimun, ya Allah kembalikan kami, niscaya kami tidak akan kembali lagi seperti apa yang pernah kami lakukan. Jadi banyak ayat Allah menunjukkan bagaimana mereka minta untuk dikembalikan. Ya. Minta dikembalikan, namun Allah tidak kabulkan. Ini siksaan batin. Mereka berteriak minta dikembalikan ke dunia, namun tidak dikabulkan. Bahkan Allah mengejek mereka. Bahkan Allah mengejek mereka dengan berkata, fadzuqu, rasakanlah, ya. Cicipilah, rasakanlah. Kalau zauq itu cicip, cicipilah. Cicipilah apa azab tersebut, ya. Ini antara siksaan batin yang mereka rasakan. Siksaan batin berikutnya yang mereka rasakan adalah mereka minta mati, namun tidak dikasih mati. Mereka hidup la yamutu fiha wa la yahya. Mereka hidup seperti antara hidup dan mati. Kita mau dibilang hidup ternyata tidak hidup, dibilang mati ternyata tidak mati, ya. Jadi mereka antara hidup dan mati. Mau dibilang hidup, bagaimana hidup sebentar terbakar terus. Dibilang mati mereka enggak mati. La yamutu fiha wa la yahya. Kata Allah mereka diadab seperti antara hidup dan mati. Mereka minta mati. Allah berfirman mereka berteriak kepada malaikat penghuni penjaga neraka jahanam. Wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Mereka berkata, wahai Malik, hendaknya Tuhanmu matikan kami. Qala innakum makithun. Malaikat Malik mengatakan mereka minta mati, malah dikatakan oleh malaikat Malik, innakum makithun. Malaikat, innakum makithun. Sungguhnya kalian akan menetap, yang akan keluar. Ini di antara siksaan mereka. Kemudian ketika mereka putus asa untuk minta mati tidak dikasih mati, mereka minta lagi yang lain. Mereka minta ya sudah kalau enggak mati minta diringankan. Minta dikasih keringanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab." Kata mereka kepada para malaikat, "Ya malaikat, mintalah kepada Allah, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, berilah kami keringanan meskipun sehari, berilah kami keringanan meskipun sehari." Sehari aja kasih keringanan. Subhanallah. Minta keringanan. Tapi jawabannya tidak ada. Mereka minta mati, enggak dikasih mati, dibilang kamu bakalan abadi.
Ya, mereka minta keringanan tidak dikasih keringanan. Padahal bahkan kata Allah Subhanahu dalam ayat yang lain ya, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Bahkan dijanjikan azab yang bertambah. Kata Allah fadzuqu falan nazidakum illa adzaba dalam surat An-Naba. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah, kami tidak memberikan azab, tidak memberikan tambahan, bukan tambahan keringanan, justru tambahan azab. Kata Allah, kami tidak beri tambahan kecuali tambahan azab. Tambahan azab. Subhanallah. Ini kata sebagian ulama, ini ayat yang paling ditakuti oleh penghuni neraka. Ketika dikatakan mereka minta mati enggak dikasih mati, mereka minta dikurangi, ternyata jawabannya fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah, kami tidak akan tambah kepada kalian kecuali azab yang pedih. Ini siksaan yang mengerikan. Kemudian di antara siksaan batin yang mereka rasakan, diperlihatkan kematian disembelih depan mereka. Kematian disembelih di hadapan mereka. Ya. Yu'ta bil maut ala hayati kabshin. Didatangkan pada hari kiamat kelak kematian dalam bentuk kambing atau domba baina ahli jannah wa ahli nar. Diletakkan di antara penghuni neraka dan penghuni neraka, penghuni surga. Kemudian ditanyakan, wahai penghuni neraka, pernah kalian tahu ini siapa? Kata mereka, al-maut, kami sudah pernah merasakan itu semua. Itu kematian. Kemudian fayuthbah, disembelih di antara penghuni neraka dan penghuni surga, maka dikatakan, ya ahlan nar khuludun la mauta fih, wa ya ahlal jannah khuludun la mauta fiha. Wa ya ahlan nar khuludun la mauta fiha. Wahai penghuni surga, kematian sudah disembelih. Berarti tidak ada lagi kematian bagi kalian penghuni surga. Wahai penghuni neraka, kematian telah disembelih, maka tidak lagi kematian bagi kalian di neraka jahanam. Ketika itu mereka benar-benar sedih dan mereka benar-benar menyesal. Yang Allah sebutkan dalam surat Maryam, wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflati wa hum la yu'minun. Peringatkan kepada mereka tentang hari penyesalan. Kapan hari penyesalan? Yaumal hasrah. Maka yaumal hasrah. Pada hari tersebut, maka mereka pun menyesal. Dan ini penderitaan sendiri. Mereka pun menyesal. Yang Allah sebut dengan yaumal hasrah. Hari penyesalan. Hari penyesalan. Di antara siksaan batin yang mereka rasakan juga, siksaan batin yang mereka rasakan. Yang keenam, diperlihatkan bagi mereka kapling mereka di surga. Supaya mereka semakin menderita. Diperlihatkan kapling mereka di surga. Di dalam hadis sebutkan bahwasanya tidak ada seorang penghuni neraka pun kecuali diperlihatkan tempatnya di surga. Dia lihat tempatnya di surga. Dikatakan kepadanya, seandainya dulu kau beramal soleh di dunia, kau akan mendapatkan kapling tersebut. Maka membuat dia semakin menderita. Sebaliknya penghuni surga semakin bersyukur. Penghuni surga semakin bersyukur ketika diperlihatkan tentang kapling mereka, kapling penghuni surga di neraka. Seandainya kau dulu beramal maksiat, kau akan mendapatkan kapling tersebut, sehingga penghuni surga semakin bersyukur. Dia tahu kalau dulu dia bermaksiat, dia akan masuk situ. Tapi ketika dia selamat, maka dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya penghuni neraka dibuat menderita, diperlihatkan kaplingnya di surga, itu tempatmu, lihat kenikmatan istana bidadari, dia lihat, Allah perlihatkan. Seandainya dulu kau beramal soleh, kau akan tempat di situ tempatmu. Ini membuat dia semakin menderita. Waliyadzubillah, menderita di neraka jahanam.
Kemudian di antara siksaan penghuni neraka jahanam, siksaan batin. 6. Kita lanjut sebelah dia untuk siksaan batin penghuni neraka. Yang ketujuh, yaitu mereka ditertawakan oleh penghuni surga. Kata al-yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Kata Allah, fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. 'Alal ara'iki yanzurun. Kata Allah, pada hari tersebut orang-orang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir. Dan mereka di atas dipan-dipan mereka bersama istri-istri mereka, mereka mentertawakan orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir dahulu mentertawakan orang beriman. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sungguhnya orang kafir itu dahulu mengejek, mentertawakan orang-orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau ada orang beriman lewat maka mereka cibir dengan lirikan mata, dengan lidah, dengan macam-macam. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakin. Kalau mereka sudah pulang ke rumah mereka masih ngomong, tuh orang beriman tuh kayak gini. Mereka ngejek terus. Ya. Akhirnya pada hari kiamat, fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yahtakun. Sekarang kebalikan. Orang-orang beriman di atas dipan-dipan mereka mentertawakan mereka. Ini kesedihan luar biasa ditertawakan oleh penghuni surga. Ini siksaan tersendiri, siksaan batin. Ya. Dalam surat yang lain juga, innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fattakhadhtumuhum sikhriyan hatta ansawkum dzikri wa kuntum minhum tadhakun inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Allah sebutkan bagaimana dulu ada sekelompok dari hamba-hambaku yang beriman, wahai orang kafir. Allah bicara sama mereka di neraka. Dulu ada sekelompok. Mereka berkata, ya kami telah beriman, ya Allah ampunilah kami. Fattakhadhtumuhum sikhriyan. Kalian ngejek-ngejek mereka aja dulu di dunia, ngejek-ngejek. Sekarang kalian diajak oleh mereka. Di antara siksaan batin yang ke-8, mereka berdialog. Atau berbicara, ya. Berbicara dengan penghuni surga. Mereka ditanya oleh penghuni surga. Mereka ditanya oleh penghuni surga. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma salakakum fi saqar?" Ma salakakum fi saqar. Wahai orang-orang penghuni neraka, apa yang buat kalian terjerumus dalam neraka Saqar? Masuk neraka Saqar. Maka mereka dengan sedih menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Kata mereka, kami dulu tidak salat. Wa lam nakun nut'imul miskin, kami dulu tidak memberi makan kepada fakir miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami dahulu hanya sekedar bersama-sama orang bicara tentang ngejek-ngejek agama. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami dahulu mendustakan hari kebangkitan. Hatta atanal yakin, sampai datanglah kematian bagi kami. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in, tidak ada manfaat, tidak ada yang bisa beri syafaat kepada mereka. Sedihnya kayak apa? Seperti itu ya. Diajak diskusi sama penghuni surga. Ini siksaan tersendiri, ya. Di antara siksaan batin yang mereka rasakan, mereka melihat penghuni surga dalam kenikmatan. Mereka melihat
penghuni surga dalam kenikmatan. Subhanallah. Makanya Allah mengatakan wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidhu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Qalu innallaha harramahum 'alal kafirin. Ketika penghuni neraka melihat penghuni surga sedang senang-senang, makan-makan, minum-minum, bersenang-senang, maka penghuni neraka berteriak, wa nada, mereka teriak. Ashabu dan ashabatnya, wahai penghuni surga, an afidhu alaina minal ma', berikanlah kepada kami air minum sedikit saja. Au mimma razaqakum, atau makanan yang kalian berikan kepada mereka kelaparan, mereka kehausan. Mereka minta. Siksaan tersendiri melihat orang-orang dalam kondisi kenikmatan sementara dalam kondisi penderitaan. Kita di dunia aja namanya hasad. Hasad kan menjengkelkan namanya hasad. Kita miskin lihat orang kaya, kadang kita hasad, itu suatu penderitaan. Ya. Bagaimana mereka ini melihat penghuni surga? Subhanallah, dulu mereka ngejek, kemudian dalam senang-senang sama bidadari, makan, minum, senang-senang. Mereka lihat langsung. Dan mereka minta, an afidhu alaina minal ma', berikanlah kami minuman sebisanya, berikanlah makanan. Apa jawaban penghuni surga? Qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin. Allah haramkan itu semua bagi orang-orang kafir. Ini penderitaan tersendiri melihat penghuni surga dalam kenikmatannya. Kita tambahkan tadi 10, minta tolong, minta kepada penghuni surga, tidak dikasih. Ini juga siksaan tersendiri. Tidak dikasih. Di antara siksaan batin yang 10 adalah mereka dikumpulkan dengan sesembahan mereka. Ini siksaan tersendiri, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innakum ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun." Sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi bahan bakar neraka jahanam. Jadi yang disembah seperti matahari, rembulan, patung-patung, berhala-berhala, salib-salib, semuanya dimasukkan dalam neraka. Yang mereka semua dalam neraka jahanam. Ya. Kecuali yang mereka sembah adalah orang soleh, maka selamat seperti Nabi Isa alaihissalam atau Uzair, ya, selamat. Yang mereka sembah seperti matahari, rembulan, syaitan, semuanya masuk dalam neraka. Makanya dalam hadis disebutkan bahwasanya matahari dan rembulan dilemparkan dalam neraka. Kenapa dilemparkan dalam neraka? Jadi menunjukkan neraka sangat luas, dan di antara tujuan matahari dan rembulan dilemparkan dalam neraka, wa jumi'asy syamsu, ya, wal qamar, maka digabungkan neraka dan rembulan kemudian dilemparkan di neraka. Agar apa? Agar orang-orang yang menyembah rembulan ketika di bumi, yang menyembah matahari ketika di bumi, mereka semakin sedih. Ternyata sembahan mereka juga sama-sama di neraka, bahkan menjadi bahan bakar untuk bakar mereka. Menyedihkan. Yang mereka sembah jadi bahan bakar untuk menyiksa mereka. Ini perkara yang menyedihkan. Waliyadzubillah. Ini siksaan tersendiri bagi mereka. Apalagi kemudian iblis malah ceramah. Di antara siksaan tersendiri yang mereka rasakan, kita tambahin 11. Sesembahan mereka berlepas diri. Seperti iblis berkhutbah dalam surat Ibrahim. Qala syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum adzabun alim. Misalnya tersendiri. Ketika sudah diputuskan semuanya, maka syaitan berdiri di atas suatu mimbar yang terbuat dari api. Kemudian dia berkata kepada penghuni neraka jahanam. Yang kata orang adalah khutbah yang paling masuk ke dalam hati mereka, yang buat mereka menangis, mereka berteriak, tapi tidak ada manfaatnya. Setan berkata, sungguhnya Allah telah berjanji kepada kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum, adapun aku berjanji, fa akhlaftukum, aku hanya menipu kalian. Ya. Dan aku tidak punya kemampuan. Wa ma kana li alayya min sultanin, wa ma kana li alaykum min sultanin. Aku tidak punya kemampuan untuk mendorong kalian ke tempat perzinahan. Aku tidak punya kemampuan untuk mendorong kalian masuk ke tempat peribadatan orang-orang kafir. Tidak, aku hanya ngomong-ngomong doang, hanya bisik-bisik saja.
Fastajabtum li, ternyata kalian nurut sama aku. Apakah kita pernah didorong untuk berzina, kita pernah didorong untuk minum khamar, kita pernah dengar untuk dipaksa dengar musik? Enggak. Setan cuma bisik, bahwasanya musik itu indah, zina itu indah, riba itu indah, syirik itu bagus, ini dukun itu begini. Hanya bisik-bisik. Fastajabtum li, dan kalian malah ikut kepadaku. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan cerca aku, cerca diri kalian sendiri. Kalian salah sendiri, mau ikut-ikutan. Saya tidak punya energi, tenaga untuk mendorong kalian. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa tolong kalian dan kalian tidak bisa tolong aku. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku berlepas diri dari apa yang kalian syirik kepadaku, ya. Jadi mengerikan setan apa namanya? Berlepas diri, sembahan mereka berlepas diri, ini menambah kesedihan mereka, ya. Kemudian di antaranya siksaan batin yang mereka rasakan 12, yaitu mereka meminta agar pemimpin mereka yang menyesatkan mereka, pemimpin mereka disiksa lebih dahsyat. Karena mereka hanya anak buah, mereka minta, ya Allah, itu yang kami ikuti dulu. Inna ata'na sadatana wa kubarana fa adalluna sabila. Rabbana atihim dhi'faini minal adhab wal anhum la'nan kabira. Mereka mengatakan, ini ya Allah, kami hanya ikut-ikut dulu, mereka ini pemimpin kami, azab mereka 2 kali lipat, ya. Tapi Allah kabulkan, dengar. Dalam ayat yang lain, surat Al-A'raf tadi, dalam surat Al-Ahzab. Dalam surat Al-A'raf kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza darakahu fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban dhifan minan nar. Berkata orang yang masuk neraka belakangan kepada yang di luar masuk surga. Pembesar-pembesar masuk dulu neraka. Allah adil, yang penjahat-penjahat gembong-gembong di luar. Ekor-ekor pengikut belakangan. Ketika mereka bertemu antara pengikut dengan yang diikuti, antara pemimpin dengan yang mengikuti, maka yang mengikuti minta kasihan dari Allah. Mereka berkata, Rabbana haula'i adalluna, ya Allah, mereka yang telah menyesatkan kami dahulu di dunia. Fatihim adzaban dhifan minan nar, berikanlah kepada mereka azab yang lebih pedih. Kata sebagian ahli tafsir, mereka berharap belas kasih dari Allah, siapa tahu ada rahmat dari Allah. Sehingga mereka mengatakan, ya Allah, kami dulu tersesat gara-gara mereka. Tidak akan kau mengasihaniku, mengharis kami, ya Allah. Tapi apa jawaban Allah? Qala likullin dhi'fu walakin la ta'lamun. Masing-masing diberi balasan yang berlipat. Bukan cuma pemimpin, anak buah pun demikian. Jadi tidak ada manfaatnya kalian kemudian saling gontok-gontokan, saling tuduh-tuduhan, tidak ada manfaatnya. Hanya menambah penderitaan. Dia minta agar pemimpin mereka diadab dengan lipat ganda, dia juga diadab berlipat ganda. Kenapa? Karena dia mengikuti. Dia mengikuti, dia pasti ada hawa nafsunya. Kenapa dia bisa ikut? Tidak mungkin tanpa hawa nafsu, kecuali dia kemudian mengikuti begitu saja, tidak. Tapi dia pasti ada hawa nafsu untuk mengikuti pemimpin mereka. Sehingga dia juga berhak untuk diadab. Ini adalah siksaan tersendiri. Berharap untuk dapat belas kasih dari Allah, tidak dapat belas kasih. Berharap pemimpin diberi azab double, dia juga diberi azab double. Waliyadzubillah, sangat menderita mereka. Kemudian di antara azab siksaan batin yang mereka rasakan adalah diejek, dengan perkara-perkara yang dulu mereka dustakan. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur, yauma yud'auna ila nari jahannam da'a, hari di mana ketika mereka didorong dengan keras untuk masuk neraka. Kemudian dikatakan hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Inilah neraka yang dulu kalian dustakan. Ini kalian dustakan. Allah ejek mereka. Dulu mereka tidak percaya kepada neraka, apa itu neraka, enggak ada. Nih, kalian masuk neraka, lalu kalian dustakan kah? Ini neraka kalian dustakan. Diejek. Ya. Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Afa sihrun hadza am antum la tabsurun? Am antum la tabsurun? Ini sihir kah? Atau kalian tidak melihat ngejek-ejekan berikutnya? Jadi mereka selama ini mengatakan, Muhammad itu apa? Penyihir, cuma ngomong tentang sihir. Mereka tidak beriman keadaan neraka. Maka Allah mengatakan, ini neraka yang kalian dustakan. Apa kalian sekarang tersihir atau nyata?
Sekarang kalian masuk neraka ini sedang disihir oleh Muhammad atau nyata? Ejekan kepada mereka dan mereka semakin menderita. Mereka semakin menderita. Baik. Di antara siksaan sebelumnya juga mereka diungkap diungkap maksiat yang mereka lakukan di padang mahsyar. Ini dipermalukan, ini juga siksaan tersendiri tapi di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubalas sarair." Hari di mana semua rahasia terbongkar. Dalam banyak hadis Rasulullah menjelaskan bagaimana orang yang berdusta, berkhianat maka dipancangkan bendera untuk menunjukkan pengkhianatannya. Likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Di hari kiamat setiap pengkhianat akan bawa bendera yang dipasang bahwasanya dia pendusta, dipermalukan. Yurfa'u lahu biqadri ghadrihi. Maka semakin tinggi dia suka pengkhianatnya, semakin tinggi benderanya. Orang semua lihat. Dipermalukan. Ya. Taib, ini semua siksaan batin. Terus apa yang mereka rasakan setelah ini semua? Kita lanjutkan ya. Akibat siksaan fisik plus siksaan batin. Pertama, jadilah mereka gila, mereka seperti orang gila, kehilangan akal. Allah mengatakan yubassarunahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling melihat. Jadi mereka saling melihat. Yubassarunahum, saling melihat penghuni neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'i wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya Allah mengatakan yubassarunahum, mereka saling melihat di antara mereka. Penghuni neraka satu yang lainnya saling melihat. Yawaddul mujrimu, maka orang mujrim, orang kafir ketika itu dia berangan-angan, lau yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani, seandainya dia bisa tebus siksaannya. Dia tebus dengan anak-anaknya. Kita tahu orang sangat sayang kepada anak-anaknya. Bahkan orang rela mati untuk bela anak-anaknya. Pada hari kiamat kala seorang masuk neraka, dia ingin tebus dirinya meskipun anak-anaknya masuk neraka, enggak ada masalah. Yaftadi yauma idzin bibani, dia ingin tebus dirinya dengan anak-anaknya. Wa sahibatihi wa akhi, kalau perlu istrinya masuk neraka, kakak adiknya semua masuk neraka, yang penting dia selamat. Wa fasilatihi allati tu'wi, bahkan kabilahnya, sukunya semua yang pernah mengayomi dia semuanya masuk neraka, enggak apa-apa, penting dia selamat. Bahkan wa man fil ardi jami'an tsumma yunji, seluruh penghuni di muka bumi semua masuk neraka, yang penting saya selamat, enggak ada masalah. Sudah saking bingung dia berangan-angan yang aneh, angan-angan yang tidak mungkin terpenuhi, angan-angan yang sampai dia berangan-angan sudah semua, yang penting ya Allah semua masuk neraka, yang penting saya selamat. Saking pedihnya dia rasakan. Angan-angan yang mustahil. Berharap semua manusia di atas muka bumi masuk neraka untuk menebus dia. Di antara dampak dari siksaan fisik dan siksaan mental, dia benci kepada dirinya. Mereka, penghuni neraka, benci kepada diri mereka sendiri. Dalam surat Al-Mu'min ayat 10, ya surat Ghafir, kalau enggak salah surat 40 ayat 10, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqatikum anfusakum idh tud'auna ilal imani fatakfurun." Ketika diserukan kepada orang-orang kafir, diserukan kepada mereka pada hari kiamat,
Sungguhnya kebencian Allah kepada kalian lebih besar daripada kebencian kalian terhadap diri kalian. Yunadawna lamaqatullah akbaru mimma qatikum anfusakum. Jadi mereka benci sama diri mereka. Tapi ingat, Allah lebih benci kepada kalian daripada kebencian kalian terhadap diri kalian sendiri. Namanya manusia, tidak ada yang benci pada dirinya. Kita semua senang sama diri kita. Kita ingin senangkan diri kita, kita ingin makan ini, kita ingin lihat ini, kita ingin dengar ini. Kita tidak ada orang benci dirinya. Yang ada orang benci orang lain. Seorang, adapun nama cintanya, dia paling cinta sama dirinya. Makanya dia tidak mau mati, dia tidak mau sakit karena dia sayang kepada dirinya. Namun pada hari kiamat kelak dia benci pada dirinya. Aneh, tapi itu kenyataan pada hari kiamat kelak. Kenapa dia benci pada dirinya? Karena dia kena mengatakan sama jiwanya, kamu kenapa dulu tidak beriman? Istuda'auna ilal imani fatakfurun. Ketika mereka di dunia diseru untuk beriman, mereka kafir, mereka tidak mau, maka mereka jadi benci terhadap diri mereka. Ini akibat dampak siksaan yang sangat berat. Benci kepada diri. Kenapa kau dulu? Wa qalu law kunna nasma'u wa na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka menyesal, mereka mengatakan, coba dulu kita mendengar, kita berfikir, kenapa kau jiwa tidak mendengar dulu? Kenapa kau ikut hawa nafsumu? Kalau kau dengar dulu, tentu kita tidak akan menjadi penghuni neraka Jahannam. Penyesalan tidak ada manfaatnya. Penyesalan. Mereka benci kepada jiwa mereka sendiri. Ini perkara yang menakjubkan. Bagaimana seorang benci kepada dirinya sendiri, itu terjadi pada penghuni neraka Jahannam. Kemudian percuma bareng-bareng, berbarengan, percuma disiksa bersama. Kata Allah, fa innahum yawma idzin fil adzabi mushtarikun. Fil adzabi mushtarikun. Kalian pada hari kiamat kelak dalam azab bersama-sama. Di azab bersama-sama. Baik, kalau di azab bersama-sama, apakah mengurangi siksaan? Enggak. Kalau kita di dunia. Di dunia kalau kita dapat misalnya musibah, tapi kalau ada teman kita seperti kita merasa merasa berkurang, ya. Ada teman, bukan cuma kita saja kok, bukan cuma kita yang terkena bencana, banyak orang kok, kita lihat orang susah, kita berkurang penderitaan kita. Di neraka percuma, ya. Di neraka percuma. Kebersamaan tidak akan mengurangi siksaan tersebut. Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 39, "Walan yanfa'akumul yauma idz zalamtum annakum fil adzabi musytarikun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lan yanfa'akumul yauma idz zalamtum annakum fil adzabi musytarikun." Tidak ada manfaatnya. Tidak bermanfaat bagi kalian pada hari ini. Idz zalamtum, karena kalian telah berbuat kesyirikan di dunia. Annakum fil adzabi musytarikun, kalian sama-sama di azab. Percuma. Memang kalau di azab bareng-bareng kemudian berkurang, tidak berkurang. Kebersamaan kalian tidak mengurangi kepedihan siksaan. Siksaan batin. Kebersamaan kalian, kalau di dunia mengurangi, kita bareng-bareng terkurang rasanya. Yang terakhir, di antara dampak dari percuma bersabar. Tidak ada faedahnya, tidak mengurangi penderitaan. Kita di dunia kalau terkena musibah, kita sabar, nanti akan hilang. Kita sabar, akan hilang. Semua akan berakhir, sabar. Hujan tidak selalu hujan, akan ada berhentinya. Kemarau tidak selalu kemarau, akan ada berhentinya. Ya, sakit akan ada sembuhnya insyaallah. Jadi kalau kita bersabar di dunia mengurangi penderitaan. Kalau di neraka percuma bersabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Kata Allah, islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum. Masuklah kalian dalam neraka Jahannam, terbakarlah dalam neraka Jahannam. Kalian bersabar atau tidak bersabar sama saja, kata Allah, tidak ada faedahnya. Kalau orang misalnya disiksa 1000 tahun, tapi dia tahu dia akan siksa 1000 tahun, dia akan keluar, dia mungkin bisa bersabar, sudahlah. Meskipun 1000 tahun saya akan sampai pada titik saya keluar.
Tapi kalau abadi, percuma bersabar. Tidak ada penghujungnya kalau abadi. Apa bersabar? Enggak ada faedahnya. Orang musyrikin tadi tidak bersabar, percuma, tidak ada faedahnya. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum. Sabar enggak sabar sama saja bagi kalian. Dalam ayat yang lain mereka berkata, sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Kata mereka, sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis. Sama saja bagi kita, mau teriak-teriak, mau sabar, tidak ada jalan keluar. Kenapa tidak ada faedahnya? Karena siksaan abadi. Waliyadzubillah. Jadi karena itu, ibu yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, takutlah kita kepada neraka. Allah mengatakan fattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka jahanam. Fa anzartukum naron taladha. Aku ingatkan kalian tentang api yang menyala-nyala. Hati-hati. Nabi SAW pernah berkhutbah di atas mimbar. Nabi mengatakan, anzartukumun nar, anzartukumun nar. Aku ingat kalian neraka, sampai selendang beliau jatuh saking semangatnya, sampai suara beliau terdengar dari tempat yang jauh. Nabi teriak. Allah berfirman, "Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim." Katakanlah wahai Muhammad, inni akhafu, aku takut. Aku takut, inni akhafu in asaitu rabbi, kalau aku bermaksiat kepada Rabbku, adzaba yaumin azim, aku takut dengan azab di hari yang sangat dahsyat, yaitu hari kiamat. Itu adalah ikrar kita. Qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Sungguhnya aku takut disiksa. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan maksiat. Yang masih punya suami sabar. Jangan bermaksiat, jangan masuk neraka gara-gara sikap terhadap suami. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai ibu-ibu, sedekahlah, fa innakunna aktsaru hatabi jahannam. Kalian banyak penghuni neraka jahannam. Ada yang berkata 5 ya Rasulullah. Kok bisa ibu-ibu penghuni neraka jahannam paling banyak? Fa innakunna takfunal ashir, karena kalian tidak tahu berterima kasih kepada suami. Apapun, para laki juga demikian, semuanya. Berusaha tidak bermaksiat kepada Allah dengan maksiat apapun. Kita tahu itu tidak sesuatu yang mustahil. Kita pasti bermaksiat. Tapi kalau kita bermaksiat, jangan lupa istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi demikian saja. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang bertanya 1-2 pertanyaan saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Tapi pertanyaan pertama, Ustaz, apakah orang yang murtad kekal di neraka atau nantinya akan dikeluarkan? Orang murtad kekal, orang murtad kekal, orang kafir kekal. Kalau mereka kafir, syirik besar, maka mereka kekal di neraka, tidak bakalan dikeluarkan. Percuma sabar, enggak ada faedahnya. Pertanyaan kedua, Ustaz, apakah mati bunuh diri termasuk mati kafir atau kalau tidak? Mati bunuh diri termasuk dosa besar, sama seperti mati dalam kondisi berzina, sama dengan mati dalam kondisi mencuri, ditembak polisi kemudian mati, sama lagi durhaka sama orang tua mati, sama lagi durhaka kepada suami tahu-tahu mati. Ini semua dosa besar. Lagi makan riba kemudian mati, ini dosa besar. Maka bukan kufur. Bahkan bukan kufur. Jadi masih mungkin dimaafkan, ataupun kalau tidak dimaafkan akan suatu saat keluar dari neraka jahanam. Ustaz, ada yang mengatakan setiap hamba pasti akan masuk neraka, namun bagi yang memiliki tauhid Allah akan diangkat dari surga. Tidak semua orang masuk neraka ya. Ada yang masuk surga dengan dihisab dan ada yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Ada yang masuk surga dengan dihisab dahulu, ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan masuk neraka dahulu. Jadi 3 model, ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan dihisab dulu, ada yang masuk surga dengan diazab dulu. Yang ini yang amal solehnya kurang. Mereka yang diazab karena mereka banyak melakukan kemaksiatan. Setelah azab mereka selesai, mereka dimasukkan dalam surga. Mereka dikenal dengan jahannamiyun. Jahannam itu orang-orang yang pernah masuk di neraka jahannam. Kalau bahasa kita alumni neraka jahannam, mereka masuk surga. Baik, itu Fatmah coba. Silakan Mbak Fatmah. Di unmute. Nggak bisa ya? Kalau satunya Rilmi. Sarah bisa nggak? Unmute, nggak bisa. Baik, ibu-ibu, demikianlah kajian kita. Pada kesempatan ini insyaallah kita lanjutkan bulan depan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.